Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, saat ini kita seringkali musim udah mulai pancaroba ya. Musim panas, musim hujan, tidak menentu. Dan itu berarti menunjukkan bahwa kita harus waspada dengan kesehatan kita. Mari kita belajar. Kita seringkali dihadapkan masalah-masalah sulit. Walaupun kita hamba-hamba Tuhan, saya mengatakan saudara itu hamba-hamba Tuhan. Kenapa? Karena saudara sudah dibeli oleh darah Tuhan Yesus dan harganya mahal. Karena apa? Dibayarnya dengan di kayu salib. Saudara semua yang berkuasa atas diri saudara berarti siapa? Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus berkuasa atas diri saudara, kira-kira saudara bisa bebas melakukan apa saja apa enggak? Tidak. Harus apa? Taat sama tuannya. Karena saudara sudah dibeli dengan harga darahnya yang mahal. Jadi kalau saudara mulai berontak, maka Tuhan pun akan bertindak gitu, mendisiplin. Nah ini ada skorsing. Itu juga kan kalau kita di kantor-kantor, di usaha-usaha kita sering menghadapi masalah-masalah sulit, bahkan depresi. Depresi artinya apa? Masalah yang sangat sulit sampai kita tidak bisa mikir lagi, bahkan kita akhirnya menyendiri, berkurung, atau kita jadi pemarah dan dahsyat lagi bisa sampai mengganggu jiwa kita. Nah karena itu mari kita belajar dengan tema pada pagi hari, bangkit dari masa sulit. Nah bagaimana caranya? Kita lihat dulu ya. Kita belajar di dalam 1 Raja-Raja 19, pasal 19, ayat 1 sampai 8. Nanti kita buka lagi ayat-ayat yang lain. Nah di dalam ayat pertama ini kalau kita lihat, ketika Ahab siapa saudara? Raja daripada bangsa Yehuda itu. Lalu apa? Memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang. Jadi saudara-saudara pada waktu itu Elia itu sangat luar biasa. Dia adalah nabi yang luar biasa yang dipakai Tuhan. Bagaimana mujizat-mujizat yang dilakukannya itu terjadi. Ya, dari mana dia itu mengumpulkan. Kalau kita baca di dalam pasal 18, nanti Bapak Ibu Saudara baca di rumah pasal 18 ya. Itu di situ dikatakan bahwa dia mengumpulkan. Ayo kumpulin semua. Lalu yang terkumpul berapa saudara? 450 daripada nabi-nabi Baal yang mereka milik daripada si Isabel. Isabel ini adalah perempuan daripada Ahab atau istrinya Ahab ini, Raja Ahab ini. Lalu apa yang terjadi? Sesudah itu maka mereka bertanding. Jadi Elia berkata apa? Dia dengan beraninya dia menghadap Raja Ahab. Langsung sekarang kumpulkan semua nabi-nabi Baalmu. Ayo kita ke Gunung Karmel. Katanya gitu. Mari kita ke Gunung Karmel. Di situ kita kumpul. Semua itu mereka kumpul 450. Kalau kita lihat di dalam pasal 18 itu ya. Lalu udah gitu apa? Setelah dikumpulkan di situ, maka Elia membuat tempat persembahan korban, ya kan? Dia susun di situ, lalu kayu-kayunya, bahkan sapi, 2 sapi dikumpulkan, ya lembu, 1 untuk Elia, 1-nya untuk Baal, nabi-nabi Baal. Lalu disiramlah dengan air yang punyanya Elia, ditaruh di situ, dan juga yang Baal ini. Mereka disuruh terserah mau diapain. Mereka suruh daripada persembahan itu, yaitu lembu itu kepada Tuhan masing-masing. Dengan cara tidak boleh membakarnya dengan api. Harus keluar api sendiri. Nah waktu bertanding apa yang terjadi? Waktu bertanding maka di situ punyanya nabi-nabi Baal nggak ada yang keluar apinya saudara, atau dimakan api. Mereka bahkan apa? Bekerja keras dengan nabi mau nyanyi-nyanyi atau menyembah Baalnya ya,
menyembah Tuhannya. Kalau kita lihat sembah, kalau kita baca ayat pasal 18 itu, mereka disuruh teriak lagi. Elia sambil mengejek, kurang keras, mungkin Allahmu lagi tidur. Ini menunjukkan apa, saudara? Bahwa di luar Tuhan Yesus tidak ada Allah yang hidup. Yang disembah adalah Allah yang mati. Allah yang tidak bisa melihat, punya mata tapi tidak bisa melihat, punya mulut tapi tidak bisa bicara, punya telinga tapi tidak bisa mendengar. Betul enggak? Kalau patung itu bisa enggak dia matanya kedap-kedip gini? Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Tentang Elia yang bagaimana bertanding dengan nabi Baalnya, nabi-nabi Baal. Nah itu di situ kalau kita lihat, Elia langsung bilang, oh masih dia mungkin telinganya lagi nggak dengar. Karena itu maka di sini kalau kita lihat, Elia mengejek bahkan nabi Baal, wah tore, dia apa? Keluar darah, sampai keluar darah. Tapi apa? Tidak ada satupun yang mereka yang mengeluarkan api dari persembahannya. Ayo lagi yang keras lagi. 450 orang loh saudara. Bayangin banyak. Musuhnya siapa? Elia sendirian. Mereka sudah sampai sore nggak anu. Akhirnya Elia bilang apa? Sudah, sekarang ganti saya. Akhirnya waktu Elia bilang, Tuhan dia berdoa, Tuhan yang hidup, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allahnya orang Israel, turun tunjukkan kuasamu supaya mereka semua bertobat. Intinya apa? Bertobat, betul? Nah inilah langsung Elia berdoa seperti itu. Maka terjadilah itu apa? Api membakar semua habis. Bahkan air-air yang dituang habis semua. Gak ada yang sisa. Kuasa Tuhan lebih besar. Siapa yang dipakai? Elia. Ada keberanian. Makanya Elia dibilanglah nabi api. Nabi hujan. Karena setelah itu, akhirnya dia bilang sama Ahab. Oh semua setelah melihat kejadian itu. Oh bangsa Israel sujud menyembah Allahnya daripada Elia. Allah yang hidup itu. Lalu apa yang terjadi? Elia datang kepada Ahab. Cepat pulang. Karena sebentar lagi kamu bisa kehujanan. Karena apa? Sudah tidak hujan selama 3 tahun. Luar biasa ya saudara. Kita pernah nggak hujan sampai 3 tahun? Berapa lama kita nggak hujan? 1 tahun. Sudah paceklik, bener nggak? Padi-padi mengering. Tapi Tuhan sangat mengasihi bangsa Indonesia sehingga kita masih diberi hujan. Tapi kalau hujan kelebihan, jadi banjir, ya kan? Nah ini nggak enaknya. Karena itu, begitulah kasih Tuhan. Apa yang terjadi dengan Elia ini yang kalau kita pelajari, maka setelah dia tahu seperti itu, sudah kasih tahu, tunjukkan sama Ahab bersama bangsa Israel itu, dia bilang apa? Bawa dia ke Gunung Karmel itu, disembelih saudara. Nabi-nabi Baal semua dibunuh sama Elia. Dia berani menghadap Ahab, dia berani karena apa? Kuasa Tuhan. Karena itu kita adalah orang-orang pemberani, benar enggak? Walaupun saat sulit, masa-masa sulit, kita ada Tuhan. Tapi apa yang terjadi ketika kita sudah kuat, oh rajin melayani, oh sudah rajin baca Alkitab. Ada enggak godaan atau masalah yang datang? Yang menggoda kita supaya kita jatuh lagi dalam dosa. Supaya kita jadi bersungut-sungut. Bisa kan? Artinya apa? Kalau kita lihat di sini, lalu kita lihat, maka Isabel dia kan mengancam Elia. Ayat 2 itu. Coba jadi waktu Ahab cerita sama istrinya Isabel, Nabi Baal semua yang sering kamu jamu makan di rumah ini, dia dibunuh sama Nabi Elia. Oh, Isabel marah. Besok lihat saja itu. Iya, itu maksudnya si Elia. Kalau tidak, besok aku bunuh. Dia pakai nama Allah.
Allah tapi Allahnya dia. Jangan lupa. Jadi di sini Allah itu bukan Allah yang benar, tapi Allahnya si Isabel, ya. Di situ yang dikatakan di dalam, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah, Allahnya kecil kan, menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu apa? Ini aku tidak membuat nyawamu seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Artinya apa? Elia bakalan dibunuh. Nah, apa yang terjadi dengan Elia? Inilah masa-masa sulit yang dihadapi oleh Elia. Ayat 3. Jadi apa? Dia di situ dikatakan apa? Maka takutlah dia. Oh, hamba Tuhan yang berani loh. Ya kan? Yang punya kuasa Tuhan, yang berani ada mujizat yang besar, berani membunuh Nabi Baal, membuat banyak orang bertobat. Apa yang terjadi? Hanya gara-gara satu wanita, akhirnya apa? Kabur dia, takut, benar nggak? Takut, saudara. Siapa yang takut dengan wanita? Simpson, gara-gara Delila, ya kan? Karena kecantikan, dan Delila itu dibayar uang. Karena Delila menikah dengan Simpson, dia bujuk-bujuk sampai Simpson kalah, benar nggak? Akhirnya apa? Siapa yang menderita? Simpson, saudara. Inilah pelajaran yang perlu kita ingat. Kita tidak boleh dengar-dengaran sama suara iblis. Kayaknya bujuknya menyenangkan, menggiurkan. Delila cantik, ya kan? Wah, bagus gini. Orang pada senang sama dia. Ini juga Isabel itu ratu, ya kan? Takut. Nah, inilah yang dikatakan di sini. Akhirnya ada ketakutan. Dan apa yang terjadi? Si Elia lari, saudara. Nah, ini dia takut. Di situ kata takut, dia putus asa. Aku sudah melayani Tuhan, aku sudah seperti, kenapa ada masalah seperti ini? Udah berdoa terus menerus, kenapa kok belum dijawab-jawab, ya kan? Udahlah, aku nggak usah berdoa lagi. Kadang-kadang kan gitu kita, benar nggak? Kadang-kadang kita merasa pengecut, artinya apa? Udahlah Tuhan. Padahal sebelum itu kita udah dapat mujizat. Tapi sudah itu kita langsung bilangnya, sudah Tuhan, nggak usah lagi aku doakan si A, si B, si C. Oh, dia nanti nggak mau dengerin. Betul nggak? Kadang-kadang seperti itu. Sama dengan Elia. Walaupun dia hamba Tuhan, dia katakan apa? Aku manusia biasa. Coba kita baca selanjutnya. Ayat 4 dulu. 1, 2, 3. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun seharian perjalanan jauh ya. Lalu duduk di bawah dua pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya. Cukuplah itu. Ambillah nyawaku. Aku ini tidak lebih baik pada nenek moyangku. Nah itu. Sampai klimaksnya dia bilang, Tuhan, ambillah aku. Lebih baik mati aja. Sering kan kita kalau putus asa, depresi, tingkat tinggi, akhirnya kita pengen apa? Bunuh diri. Pikirnya bunuh diri itu jalan keluar, padahal tidak. Sama juga Elia loh. Elia yang sudah buat mujizat, Nabi Baal 450 dibunuh semua. Tetapi dia punya juga kemanusiaan. Kedagingannya, dia bilang apa? Depresi aku Tuhan. Sudahlah. Pusing aku Tuhan mikirin ini. Udahlah, ambil saja nyawaku, katanya. Pernah nggak kita ngerasain gitu? Merasa masa-masa sulit. Ini ambillah nyawaku sebab aku ini tidak lebih daripada nenek moyangku. Artinya aku manusia biasa. Sama dengan yang lainnya. Punya perasaan, punya kecewa, punya sungut-sungut, punya marah dan sebagainya, istilahnya dosa yang kadang-kadang aku lakukan. Ini yang terjadi, kita sering gitu kan, kalau mengalami saat-saat sulit,
Nah, ini juga yang terjadi pada Elia. Lalu ayat 5 dikatakan apa? Sesudah itu dia berbaring tidur di mana? Di bawah pohon arar. Ya. Itu tetapi tiba-tiba seorang malaikat ngapain? Dan berkata kepadanya apa? Wah. Di sini kalau kita lihat masa-masa sulit yang dialami Elia, dan dia capek rasanya. Tuhan, aku udah capek. Mau dibunuh sampean. Aku udah menolong mereka. Membuat mereka bertobat. Gak taunya aku mau dibunuh. Udah Tuhan capek. Ambil saja nyawaku. Lalu apa? Kalau kita melihat masa-masa sulit. Karena apa? Elia saat-saat itu melupakan kuasa Tuhan yang diberikan kepadanya. Artinya apa? Ada Roh Kudus dalam diri kita, ya kan? Akhirnya kita merasa putus asa. Lalu Elia hanya fokus kepada dirinya karena ketakutan itu. Ketiga, Elia takut ancaman Isabel itu. Akhirnya dia putus asa. Dia pengen melepaskan dunia ini. Tapi di dalam ayat itu pun, di situ dia tidur di bawah pohon arar itu. Ya. Dia tidur capek, Tuhan, udah dia tidur di situ. Lalu selanjutnya apa yang terjadi? Malaikat datang. Apa yang diberikan? Roti dan minum. Luar biasa ya Tuhan, baiknya ya. Kita sering marah sama Tuhan. Kita sering bersungut-sungut. Tapi kasih Tuhan itu sabar sama kita. Luar biasa ini. Jadi Elia itu di situ apa? Melihat bahwa Tuhan sangat sabar kepadanya. Di mana inilah yang dikatakan firman Tuhan ini? Bangkit dari masa sulit. Karena apa? Ada Tuhan. Tuhan menyediakan apa yang kita butuhkan. Elia capek, dia pengen tidur di situ dan mungkin dia mau membunuh dirinya dengan tidak makan dan tidak minum. Lagi pula dia mengerti di situ sendirian. Tidak ada yang ngasih makan dan minum. Udahlah, mati aja aku. Ya kan? Apa yang terjadi dengan Tuhan? Tuhan tidak bisa ditipu. Tuhan bisa melihat hati kita. Tuhan bisa melihat keadaan kita. Tuhan melihat situasi yang sulit dalam kehidupan kita. Inilah Tuhan yang penuh kasih itu. Maka di sini dia disediakan roti dan juga minum. Artinya apa? Pemulihan terjadi. Bangkit. Elia bangkit. Dia walaupun dalam keadaan putus asa, dia lihat bahwa Tuhan tetap memelihara dia. 2 kali di situ saudara, coba kita lihat. Kasih kesabaran Tuhan, di mana Tuhan menyediakan bagi Elia kalau kita lihat di sini. Ya kan, ayat 5 itu. Lalu selanjutnya, sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ya kan? Disuruh lagi, bangunlah, makanlah. Ayat 6, ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Coba, artinya apa? Udah capek, udah makan minum, udah enak, pikirnya di situ tenang, ya kan? Nanti Tuhan itu tanya, apa yang kamu kerjakan? Kalau ayat selanjutnya ya. Kita baca selanjutnya ayat 7. Kita sama-sama 1, 2, 3. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu. Nah ini rupanya kalau kita disuruh Tuhan bangun, tadinya kan Elia santai-santai, dikasih roti, dikasih minum. Akhirnya apa dia? Tidur lagi, ya kan? Dikasih roti, dikasih minum, tidur lagi dia. Benar gak? Akhirnya malaikat bilang apa? Bangun. Tanda seru loh saudara di situ. Bangunlah, ya kan?
Terus apa di situ? Makanlah, ya, bangunlah, makanlah. Sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu, artinya apa? Persoalanmu nggak selesai-selesai. Di situ terus, karena itu bangkit. Jadi saudara, ketika saudara menghadapi depresi atau masa sulit, saudara jangan berdiam diri sendirian. Kita ini makhluk sosial membutuhkan orang lain. Nah itu pentingnya kita, makanya Tuhan bilang apa? Hari Tuhan sudah mendekat. Karena itu kita harus saling apa? Menasehati. Kalau saling menasehati itu satu orang atau dua orang? Dua orang bisa lebih, ya kan? Menasehatin terus saling apa? Mengingatkan, apa lagi? Menegur, nasehatin itu sama ya. Itulah namanya kita saudara seiman. Kalau ada pergumulan kita saling mendoakan, ya kan? Oh ini kenapa nggak datang? Ayo kita telepon atau WA-in. Kenapa? Apa sakit? Oh sakit dikunjungin, didoain, ya kan? Itu namanya saudara, itulah namanya keluarga. Nah ini yang dikatakan di sini. Bahwa Allah penuh kasih, Dia perhatikan kita. Walaupun kita seringkali ingkar janji sama Tuhan, Tuhan tetap sabar, kita putus asa, kita jengkel. Jadi bukan pengalaman saudara aja, saya juga ngalami seperti itu. Tapi ada Tuhan yang mengasihi kita, itulah firman Tuhan ini. Bangkit, jangan sendirian, ayo bergerak. Kadang-kadang kalau kita lagi stres, atau frustasi, depresi, atau juga masa-masa sulit. Kadang kan kita sukanya mengurung diri, bener gak? Ah udahlah aku males begini. Ah udahlah akhirnya pengennya tidur. Nih, firman Tuhan bilang apa? Bangkit, bangun. Ya, bangun, makan. Kuat 40 hari. Artinya apa? Kita semangat dalam melayani Tuhan lagi. Yang letih lesu berbeban berat, kata Tuhan, datanglah kepadaku, aku akan memberikan apa? Kelegaan. Firman Tuhan ini saudara, apapun yang saudara pergumulkan, ingatlah, ada Tuhan, kita tidak boleh putus asa. Dikatakan kuat, Tuhan kasih kekuatan saudara sama kita. Untuk tekun berdoa, seperti Elia ini. Kalau kita lihat di dalam Raja-Raja, itu 2 Raja-Raja 2 ayat 11 sampai 12. Bagaimana akhirnya Elia ini, kalau kita lihat ayat selanjutnya ya, ayat 9. Coba kita baca sama-sama. 1, 2, 3 dengan cepat 9, 10. Di sana masuklah ia ke dalam buah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian. Apakah kerjamu di sini Elia? Jawabnya, aku bekerja dengan segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang diri yang masih hidup, dan mereka mencabut nyawaku. Artinya akibatnya aku tertekan dengan Isabel itu. Tapi apa? Kalau kita lihat di dalam 2 Raja-Raja 2 ayat 11-12. Di dalam ayat 2 Raja-Raja. 2 Raja-Raja itu ya. Ayat pasal 2 ayat 11 12. Coba dibaca 2 Raja-Raja 11-12. 1, 2, 3. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta api dengan kuda berapi-api memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah dia, Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Kemudian tidak dilihatnya lagi. Lalu pakaiannya dan dikoyakannya menjadi 2 koyakan. Nanti Bapak Ibu Saudara baca pasal 2. Bagaimana Elia dipakai Tuhan untuk melantik pengganti-pengganti daripada Ahab, Raja Ahab. Dan juga melantik Elisa pengganti dia. Maka Elia dimuliakan. Dia bisa naik ke surga dengan kereta api, kereta kuda. Jadi dia nggak mati saudara. Ini karena apa? Setia kepada Tuhan. Walaupun banyak masa sulit, bangkit. Jangan mengurung diri. Ayo tetap kerja. Nah, ini firman Tuhan.
kita harus setia kepada Tuhan. Apapun masalahnya, walaupun kadang-kadang stres, walaupun kadang-kadang depresi, ingat ada Tuhan yang mengasihi kita, yang memperhatikan kita dan menyertai kita. Apa yang menjadi pergumulan kita bertahun-tahun, ingat Abraham, dia 25 tahun bergumul, tapi akhirnya Tuhan memberikan. Walaupun ada jatuh bangun, tetaplah setia kepada Tuhan Yesus. Cari Tuhan, jangan lari daripada Tuhan Yesus sampai akhir hidup kita, sehingga kita mendapat mahkota, dimuliakan Tuhan. Amin.